semuanya, kenalkan nama saya Lumjo Marimba, NIM 2003102217 dari kelas manajemen 7F. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzia Putri dengan NIM 2003102235 dari kelas 7F manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Nisbatul Muzakiah dari kelas 7F manajemen dengan NIM 2003102229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riswatu dan teman saya Ilham, kemudian ada Rahma, akan membahas mengenai bank umum, bank BPR dan bank BPD. Untuk yang pertama akan disampaikan yang bank umumnya mengenai Bank BNI. Jadi PT Bank Negara Indonesia atau BNI yang adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia menyediakan berbagai macam jenis jasa keuangan. Bank ini memiliki 195 unit kantor cabang dan 16.125 unit ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bank ini juga memiliki kantor di kota New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Osaka, dan Amsterdam. Jenis Bank BNI adalah perusahaan perseroan terbuka. Ada 13 jenis tabungan BNI, yaitu BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI Biro Perorangan, BNI Tapusana, BNI Tapus Muda, BNI Tapa, BNI Haji, BNI Pandai, Tabunganku, BNI Simpanan Pelajar, BNI Tapenas, BNI Dolar, dan BNI Simponi. Kemudian metode Kamel dari Bank BNI ini meliputi permodalan dengan analisis CAR, yaitu capital gain ratio, kualitas aset dengan menggunakan ini adalah dihitung dari tahun 2015. Analisis ROA dan BPO dan likuiditas menggunakan analisis LDR atau loan to deposit ratio. Berdasarkan penelitiannya yang dilakukan dengan metode Kamel pada tahun 2011 sebesar 95,08, tahun 2012 sebesar 96,42, tahun 2013 sebesar 98,90, tahun 2014 sebesar 97,75, dan tahun 2015 sebesar 96,58. Nilai Kamel berada pada rentang 81 sampai 100. Sehingga tingkat kesehatan PT Bank Negara Indonesia atau BNI tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan sehat. Kemudian faktor lingkungan kinerja keuangan bagi BNI menandakan tingginya rasio, menerangkan bahwa model yang dimiliki bank semakin kuat. Dari data yang menunjukkan bahwa BNI rata-rata kondisi 3 tahun dikatakan sangat sehat. Hal ini karena distandarkan Bank Indonesia yaitu 8%. Walaupun dikatakan sangat sehat, ini memungkinkan karena investasi di bidang teknologi membutuhkan modal yang banyak karena masih kurangnya modal sehingga terjadi penurunan tiap tahunnya. Kemudian laporan keuangan dari BNI pada tahun 2015 ada beberapa pencapaian target, yaitu yang pertama melakukan ekspansi bisnis pada pasar yang selektif untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan target ROA 2,6% sampai 2,8%, ROE 14,0% sampai 18,0%. Kemudian pencapaiannya ROA sebesar 2,6%, ROE sebesar 17,2%. Untuk kebijakan yang kedua, memperkuat sinergi antara seluruh lini bisnis. Targetnya pertumbuhan pinjaman sebesar 14,0% sampai 16,0%. Kemudian ada coverage ratio dengan 130,0% sampai 135,0%. Kemudian NPL bruto dengan kisaran 2,5 sampai 2,7%. LDR sebesar 86,0% sampai 88,0%. Kemudian mengoptimalkan OPEX sebagai point of sales. Targetnya service level top 3 dengan pencapaian service level top 2.
meningkatkan kasa dan FDI dengan mendorong transaksi nasabah melalui elektronik transaksi. Kemudian targetnya pertumbuhannya 12,0% sampai 14,0%. Yang terakhir adalah memperkuat perusahaan anak serta pertumbuhan anorganik. Targetnya CIR sebesar 43,0% sampai 45,0% dengan pencapaian 44,2%. Setelahnya yaitu akan dibahas mengenai Bank BPD yang akan dijelaskan oleh Rama. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang Bank BPD, yaitu kita memilih Bank Jawa Tengah, Bank Jateng atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah salah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng ini berpusat di Kota Semarang. Pendirian Bank Jateng ini dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Jawa Tengah. Kemudian pada metode Camel memperhitungkan faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pada pasar suatu bank. Setiap faktor tersebut diberikan poin kredit dengan bobot yang berbeda-beda. Pada Bank Jateng ini pada tahun 2019 dikategorikan oleh regulator dengan tingkat kesehatan bank TKB pada komposit 2, yaitu yang berarti sehat. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kondisi sehat, sehingga Bank orang Jawa Tengah ini hari demi hari mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan cenderung berkembang. Kemudian untuk laporan kinerja keuangan per 30 September 2019, aset Bank Jawa Tengah tercatat sebesar kurang lebih 76 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,47% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar kisaran 65 triliun. Di sisi dana pihak ketiga, Bank Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 19,64%, yaitu dari 52 triliun di tahun 2018 dan menjadi 62 triliun di tahun 2019. Sedangkan untuk laba usaha mengalami sedikit penurunan dari 2018 lalu sebesar 1 triliun menjadi 0,8 triliun di tahun 2019. Bank Jawa Tengah ini juga merespon perubahan keadaan dengan melakukan beberapa langkah yang dianggap relevan. Era digital yang disertai dengan perkembangan model pembayaran non-tunai juga terus diantisipasi melalui inovasi produk-produk perbankan dari Bank Jawa Tengah. Sekian dari Bank BPD Jawa Tengah, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Ilham. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Di sini kami memilih PT Bank Pengkreditan Rakyat Auto Makmur. Bank ini beralamatkan di daerah istimewa Yogyakarta yang menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan. PT Bank BPR Auto Makmur berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang sebelumnya bernama PT BPR Arum Mandiri. Seiring dengan perkembangan perusahaan, PT Arum Mandiri berganti nama menjadi PT BPR Auto Makmur. Perubahan nama tersebut dicatat dari Akte No. 7 tanggal 24 November 2009 oleh Notaris Lina Kusmiwardayanti SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan HAM RI tanggal 26 Maret 2010. PT BPR Auto Makmur ini telah menjadi mitra khusus masyarakat, pedagang kecil dan menengah melalui program unggulan tabungan tamasya, tabungan arisan, deposito maupun produk-produk kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna, serta kredit insidensial atau umum. PT BPR Auto Makmur berupaya hadir dan dekat dalam melayani dan memberikan support dukungan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat umum dalam merintis maupun menumbuh kembangkan usaha dan perekonomiannya.
Selanjutnya PT BPR Auto Makmur ini dinyatakan bahwa tingkat kesehatannya dalam kategori sehat pada tahun 2017 sampai 2021. Kamel dari PT Auto Makmur sendiri lebih dari 81, yaitu pada tahun 2017 sebesar 89,20, tahun 2018 sebesar 89, tahun 2019 sebesar 88,8, tahun 2020 sebesar 89,30, dan tahun 2021 sebesar 89,10. Meskipun memiliki tingkat kesehatan bank yang baik, dapat membantu mengurangi resiko. BPR masih dapat sensitif terhadap perubahan dalam ekonomi dan pasar keuangan. Oleh karena itu, penting bagi BPR untuk terus memantau resiko dan menjaga manajemen resiko yang efektif, bahkan jika mereka sudah memiliki tingkat kesehatan yang baik. Perlu diingat lagi bahwa sensitivitas BPR terhadap resiko juga bergantung pada profil resiko masing-masing bank. BPR yang lebih beragam dalam portofolio kreditnya atau yang memiliki paparan risiko tertentu seperti sektor tertentu atau kualitas yang rendah mungkin lebih sensitif terhadap perubahan pasar. Kesimpulannya, meskipun memiliki tingkat kesehatan bank yang baik dapat membantu mengurangi sensitivitas terhadap risiko, pengelolaan risiko yang cermat dan pemahaman yang baik terhadap risiko dihadapi tetap diperlukan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Bank Umum, Bank Daerah, dan BPR yang telah kami jelaskan. Bank Umum sendiri memiliki cakupan operasional beroperasi secara nasional atau internasional dengan kehadiran cabang yang luas. Fungsi utamanya yaitu menyediakan berbagai layanan perbankan kepada individu, bisnis, atau lembaga. Tujuan utama yaitu mencari keuntungan dengan melayani masyarakat umum dan bisnis secara luas. Kemudian Bank Daerah atau BPD cakupannya yaitu terbatas pada wilayah geografis tertentu atau komunitas lokal, dan memiliki fungsi menyediakan layanan perbankan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, dan memiliki tujuan utama yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan komunitas lokal sambil mencari keuntungan. Sedangkan yang terakhir BPR yaitu cakupan operasionalnya lebih fokus pada daerah pedesaan atau wilayah kecil dan seringkali memiliki jangkauan yang lebih terbatas, dan memiliki fungsi utama yaitu memberikan layanan perbankan kepada masyarakat lokal khusus dalam hal pinjaman dan pembiayaan usaha kecil, dan tujuan utamanya yaitu mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan atau kecil. Sekian diskusi dari kami mengenai Bank Umum, Bank Daerah, dan Bank BPR. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.